nomor NPM 2022078812, tempat tanggal lahir Lok Batu 1 September 2002, agama Islam, alamat Desa Lok Batu, RT 1, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Status belum menikah, cita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nomor telepon atau nomor WA 0822 5549 8923. Alamat email maulidanor99@gmail.com. Instagram Maulidanor, pekerjaan seorang mahasiswi dan hobi menulis. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah karangan tentang komputer. Yang pertama mengenai asal-usul kata komputer itu sendiri. Asal-usul kata komputer diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata to computer atau komputer dalam bahasa Latin yang berarti menghitung. Dengan demikian, fungsi dari komputer telah jelas, yaitu hanya sebagai mesin hitung. Komputer berawal dari abakus atau sempoa yang sudah ada di Cina abad 6 sebelum Masehi dan pada kawasan Mediterania di masa Yunani dan pada masa Romawi kuno. Abakus atau sempoa terbuat dari rangka kayu dengan sederetan poros yang berisi manik-manik yang bisa digeser. Alat ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Selain itu, ada juga mesin buatan Charles Babbage, alat hitung mekanik yang dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Kemudian, ada juga mesin analitik yang merupakan temuan baru oleh Charles Babbage terhadap perkembangan dunia komputer. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Pada bagian-bagian dari komputer terdapat beberapa perangkat keras atau hardware. Misalnya yang pertama monitor, yang mana monitor ini sendiri mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Dan yang kedua ada CPU, yang mana berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Ketiga, ada printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, atau foto pada kertas. Yang keempat, scanner, yang berfungsi untuk mengcopy data objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer, dan hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Yang kelima, mouse, yang berfungsi untuk menunjuk posisi kursor
atau pointer pada layar komputer secara cepat. Dan keenam, keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Dan yang ketujuh, ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Kedelapan, ada modem. Berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kesembilan, ada stabilizer. Digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Yang ke-10, ada hard disk. Digunakan untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Ke-11, RAM atau modul memori digunakan sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer. 12. Power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat keras komputer. 13. Ada kabel data. Berfungsi untuk mengirim data atau menerima data komputer. 14. Kabel VGA digunakan untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Yang ke-15, ada fan atau kipas angin. Digunakan sebagai pendingin perangkat komputer. 16. Ada LAN card. Digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya. 17. Motherboard sebagai wadah atau papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. 18. Ada prosesor. Berfungsi untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. 19. Ada headset. Digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. 20. Ada mikrofon, yang mana digunakan untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi arus listrik. 21. CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning coffee, CD, dan sebagainya. 22. CD atau DVD digunakan untuk menyimpan data dan masih banyak bagian-bagian yang terdapat pada komputer. Adapun yang perlu diketahui, komponen komputer secara utuh adalah prosesor, memori, motherboard, casing, power supply, CD-ROM, monitor, VGA, hard disk, dan kabel power. Ada beberapa jenis-jenis komputer yang sangat populer dan digunakan untuk mempermudah kerja manusia, yaitu PC atau personal computer.
atau komputer pribadi. Mendefinisikan sebuah komputer yang dirancang untuk penggunaan umum oleh satu orang. Desktop, sebuah PC yang tidak dirancang untuk mudah dibawa, adalah komputer desktop. Jenis ini digunakan di lokasi yang permanen. Laptop disebut juga sebagai notebook. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk, prosesor, memori, dan hard drive. Semua dalam paket baterai, dioperasikan dengan ukuran sedikit lebih besar dari rata-rata buku hardcover. Netbook merupakan ultra portable komputer yang lebih kecil dari laptop tradisional. Komponen internal netbook kurang kuat dibandingkan dengan laptop biasa. VDA atau Personal Digital Assistant terintegrasi dengan komputer yang sering menggunakan flash memory daripada hard drive untuk penyimpanan. Workstation hanyalah sebuah komputer desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan, dan peningkatan kemampuan untuk melakukan tugas kelompok khusus. Server komputer yang telah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan, mainframe, superkomputer, wearable computer. Kemudian, dalam hal cara kerja pada komputer, saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur von Neumann yang diusulkan pada awal 1940-an oleh John von Neumann. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input, lalu output. CPU dan memori itu adalah prinsip kerja komputer secara sederhana. Kemudian saya akan membacakan beberapa kelebihan dan kekurangan pada komputer. Kelebihan komputer yang pertama yaitu memiliki harga yang lebih terjangkau, perawatan dan perbaikan yang lebih mudah, kinerja yang lebih cepat, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Penggunaan yang lebih fleksibel, memiliki ukuran monitor yang lebih besar. Selanjutnya, kekurangan pada komputer adalah proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus, tidak bisa digunakan di banyak tempat, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar, kurang praktis. Selanjutnya, akan dibahas mengenai permasalahan pada komputer dan solusinya. Yang pertama, layar biru. Cara mengatasinya paling mudah adalah merestartnya. Namun jika itu tidak menyelesaikannya, lebih baik tulis ulang kode-kode error tersebut, lalu mencarinya di Google. Missing DLL atau DLL error. Cara mengatasinya dengan menggunakan fitur sistem file checker. Aplikasi berjalan lambat. Cara mengatasinya, ketahui dulu penyebab masalahnya. Jika masalah RAM, maka perlu cari yang lebih baik. Jika itu masalah aplikasi yang berat, maka bisa membuka Windows Task Manager
manipulasi proses. Lalu matikan aplikasi yang sekiranya terlalu berat dengan klik kanan aplikasi tersebut dan pilih End Process. Malware. Cara mengatasinya dengan menggunakan malware tool dan terus mengupdate-nya. Isu koneksi atau internet. Cara mengatasinya cukup dengan mengulang komputer. Masalah-masalah tersebut langsung beres. Hard drive failure. Cara mengatasinya dengan terus-menerus membackup datamu. Layar beku. Cara mengatasinya menggunakan Windows Task Manager jika komputer masih bisa merespon, tetapi kalau tidak bisa diapa-apakan, maka perlu dilakukan hard reset. Dan ada bunyi aneh, overheating, dan aplikasi tidak terinstal. Itulah permasalahan-permasalahan umum dalam penggunaan komputer. Adapun beberapa bahaya kesehatan apabila terlalu lama di depan komputer, yaitu efek umumnya adalah kemampuan penglihatan berkurang, dan ada pula efek samping pada kesehatan yang perlu diperhatikan, yaitu dapat menyebabkan sindrom carpal tunnel, mata lelah, radiasi yang menyebabkan pusing, cedera regangan yang berulang, sakit punggung, gangguan tidur, stres dan depresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.